Perkenalkan, nama saya Harlianti Sumbonalomo, NIM 1931041109, kelas PCKRC 2019. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan cedera dengan judul Panduan Pencegahan dan Penanganan Cedera. Cedera olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang timbul karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi, serta bagian lain dari tubuh. Bagian kegiatan olahraga yang sekarang terus dipacu untuk dikembangkan dan ditingkatkan bukan hanya olahraga prestasi atau kompetisi, tetapi juga olahraga untuk kebugaran jasmani secara umum. Kebugaran jasmani tidak hanya punya keuntungan secara pribadi, tetapi juga memberi keuntungan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kegiatan olahraga pada waktu itu semakin mendapat perhatian luas. Bersamaan meningkatkan aktivitas keolahragaan tersebut, korban cedera olahraga juga ikut bertambah. Amat disayangkan jika justru karena cedera olahraga tersebut, para pelaku olahraga sulit meningkatkan atau mempertahankan prestasi atau kebugaran. Cedera olahraga, apabila tidak ditangani dengan cepat dan benar, dapat mengakibatkan gangguan atau keterbatasan fisik, baik dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari maupun melakukan aktivitas olahraga yang bersangkutan. Bahkan, bagi atlet ini bisa berarti istirahat yang cukup lama atau bahkan harus meninggalkan sama sekali hobi atau profesinya itu. Oleh sebab itu, dalam penanganan cedera harus dilakukan secara tim yang multidisipliner. Cedera olahraga juga dapat digolongkan atas dua kelompok, yaitu 1. Kelompok kerusakan traumatik, misalnya lecet, lepuh, memar, lebam otot, luka, strain otot, sprain sendi, iskolasi sendi, patah tulang, trauma pada dada, trauma pada perut, cedera anggota gerak atas dan bawah. Kedua, kelompok sindroma, pengguna berlebihan yang lebih spesifik berhubungan dengan jenis olahraga seperti tenis elbow, golf elbow, swimmer, shoulder, jumpers, kneeing, stress fracture pada tungkai dan kaki. Bagian B, macam-macam cedera olahraga. Pertama, mamer. Mamer adalah pecahan pembuluh darah kecil akibat trauma yang menyebabkan pendarahan menuju ke dalam jaringan lunak di bawah kulit dan mengakibatkan perubahan warna kulit. Mamer dapat terjadi secara tiba-tiba dan dapat terjadi sehingga berbulan-bulan yang menyebabkan rasa sakit, bengkak,
dan nyeri. Penyebab mamar itu sendiri adalah akibat dari benturan dari benda tumpul sehingga dapat menyebabkan trauma yang berupa memar. Adapun penanganan pada cedera memar adalah sebagai berikut. 1. Kompres dengan es atau air dingin. 2. Balut dengan pembalut atau kain dan tekan, tetapi tekanan harus disesuaikan. Poin B. Spasme atau kram otot. Spasme atau kram otot adalah tertariknya atau kontraksi otot yang sangat hebat tanpa disertai adanya relaksasi sehingga mengakibatkan rasa sakit yang sangat hebat. Ada beberapa penyebab terjadinya kram otot, yaitu: pertama, dehidrasi. Kedua, kadar garam dalam tubuh rendah. Ketiga, kadar karbohidrat rendah. Keempat, otot dalam keadaan kaku. Kelima, kurangnya pemanasan. Penanganan kram otot yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, lakukan pererangan pada otot yang mengalami kejang atau kram. Kedua, setelah itu, pijat-pijatlah otot tersebut. Ketiga, bila penyebabnya suhu udara yang tinggi, baringkanlah penderita di tempat yang sejuk dan beri minuman air garam atau oralit. Kedua, C. Pingsan. Suatu keadaan tidak sadar diri, seperti orang tertidur, pada seorang akibat sakit, kecelakaan, kekurangan oksigen, kekurangan darah, keracunan, terkejut, lapar, kondisi fisik melemah, dan sebagainya. Bagian D. Sprain. Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera pada ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, atau kapsul persendian. Kerusakan-kerusakan yang parah pada sendi ini akan menyebabkan sendi menjadi tidak stabil. Gejala yang ditimbulkan adalah rasa sakit, bengkak, memar, tidak stabil, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Akan tetapi tanda-tanda dan gejala dapat bervariasi dalam intensitas, tergantung pada beratnya sprain tersebut. Bagian E. Stain. Stain adalah cedera yang melibatkan pererangan atau robeknya sebuah otot dan tendon atau struktur otot. Strain akut terjadi di ujung saat otot menjadi tendon. Menurut Taylor, cedera akut ditimbulkan karena adanya penekanan melakukan gerakan membelok secara tiba-tiba. Strain biasa terjadi saat berlari ataupun saat melompat dan biasa terjadi pada otot hamstring. Strain adalah cedera yang terjadi secara berkala karena penggunaan berlebihan dan tekanan berulang-ulang dan menghasilkan tendonitis atau peradangan pada tendon. Bagian F. Patah tulang. Patah tulang
adalah putusnya tulang yang terjadi ketika adanya tekanan yang berlebihan pada tulang. Dapat terjadi dengan atau tanpa pergeseran tulang. Bagian G, dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi, terdapat komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada atlet adalah dislokasi sendi bahu dan sendi pinggung atau paha. Gejala yang timbul dari dislokasi adalah terlihat jelas dari tempatnya. Gerakan menjadi terbatas, terjadi pembengkakan maupun memar, dan rasa sakit yang sangat pada waktu digerakkan maupun membelokkan beban di atas dislokasi. Bagian C, penyebab terjadinya cedera. Olahraga banyak faktor-faktor yang menyebabkan cedera. Olahraga itu terjadi baik dari sisi orangnya ataupun sarana dan prasarananya. Adapun faktor-faktor penting penyebab terjadinya cedera, olahraga dan kurang baik akan memudahkan terjadinya cedera. Pertama, faktor olahragawan atau olahragawati, di mana dalam faktor ini meliputi beberapa faktor lainnya, yakni pertama, umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, kemampuan awal atau warming up, recovery, beroid, kondisi tubuh yang fit, seimbangan nutrisi, hal-hal yang umum. Kedua, peralatan dan fasilitas. Pertama, peralatan. Bila kurang atau tidak memadai, desing yang jelas. Kedua, fasilitas. Kemungkinan alat-alat proteksi badan, jenis olahraga yang bersifat body contact, serta jenis-jenis olahraga yang khusus. Ketiga, karakter daripada olahraga. Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan tertentu dan cedera yang dialami juga bermacam-macam. Maka dari itu harus diketahui sebelumnya. Poin D, usaha pencegah cedera. Kita sering mendengar kata pencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Banyak cara pencegahan yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi semua itu tetap harus diperhatikan. Usaha untuk mencegah terjadinya cedera olahraga dapat dikerjakan pada saat sebelum latihan dan sesudah latihan. Poin A, usaha sebelum latihan. Kerjakan latihan pemanasan sebelum berolahraga. Latihan pemanasan meningkatkan aliran darah ke otot dan menaikkan suhu otot. Hal ini menyebabkan otot lebih lentur dan tahan terhadap cedera. Latihan pemanasan yang dianjurkan ada 2 tahap, yaitu 1. Peregangan. Latihan merengangkan tubuh merupakan pencegahan cedera terpenting dalam dunia olahraga. Bila seorang berlatih dengan keras, otot mereka menderita cedera yang
minimal atau sedikit. Adapun teknik-teknik penerangan yang baik dan benar adalah: pertama, bagian A, selalu melakukan peregangan tanpa timbul rasa nyeri. Bagian B, regangkanlah sebuah kelompok otot besar dan sendi yang akan digunakan dalam latihan. Bagian C, pernapasan secara normal selama latihan peregangan. Bagian D, lakukan sampai terasa tegang, tapi tanpa nyeri. Dan tetap pada posisi tersebut selama 10 detik. Bagian E, lakukan berulang-ulang 3-5 kali untuk setiap kelompok otot. Nomor kedua, kalistenik. Selanjutnya, lakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan yang sama atau sesuaikan dengan olahraga yang akan dikerjakan. Mulailah dengan perlahan-lahan dan secara berangsur-angsur, tingkatkan intensitasnya. Bagian A, latihan. Untuk mencegah terjadinya cedera, maka dalam latihannya harus diperhatikan peraturan umum latihan olahraga, sehingga seseorang sebaiknya berlatih dengan cara yang benar, yang sesuai dengan aturan permainan. Poin B, sesudah latihan. Sesudah berolahraga, hendaknya jangan langsung istirahat. Sebaiknya kerjakan pendinginan, gerak-gerak ringan, misalnya jogging, dan akhiri dengan peregangan lagi, kemudian baru beristirahat. Bagian C, merawat atau mengobati cedera. Ada 3 hal yang penting dalam merawat cedera, diantaranya: 1. Mengurangi atau menghentikan tekanan yang menyebabkan cedera tersebut. Kedua, mengurangi peradangan yang terjadi dan sedapat mungkin mengusahakan proses penyembuhan yang secara alami. Ketiga, senantiasa mewaspadai faktor-faktor yang dapat menimbulkan cedera tersebut kambuh kembali. Bagian E, pertolongan pertama pada cedera olahraga. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada korban yang sakit mendadak atau mendapat kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari orang ahli atau dokter atau petugas kesehatan. Pertolongan pertama adalah meliputi segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk memberikan perawatan darurat pada saat terjadi cedera secara tiba-tiba. Tujuan dari pertolongan pertama ini adalah untuk merawat orang yang mengalami cedera sebelum mereka mendapatkan pengobatan secara medis. Pertama, tujuan penanganan pertama pertolongan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban sakit yang diderita oleh seseorang yang mengalaminya. Dan adapun tujuan dari pertolongan pertama adalah bagian poin A, mencegah bahaya maut atau mempertahankan hidup. Poin B, meringankan penderita korban dengan jalan, yaitu memberikan perasaan tenang pada korban, mengurangi rasa takut, gelisah, dan
bahaya yang lebih besar. Poin C, mencegah penurunan kondisi korban. Kedua, pokok-pokok tindakan penanganan pertama pada cedera, olahraga medis. Poin A, jangan panik, bertindak cekatan, tetapi tetap dalam keadaan tenang, karena ketenangan akan membantu untuk dapat bertindak tepat dan benar. Bagian poin B, pertahankan pernapasan korban, kerjakan secara pernapasan buatan bila pernapasan korban berhenti. C, hentikan pendarahan bila ada pendarahan. Hentikan dengan cara menekan tempat pendarahan dengan tangan beberapa saat sampai pendarahan berhenti. Bila keadaan mengizinkan untuk menekan tempat pendarahan, bisa dipergunakan sapu tangan, kain yang bersih, atau kasa pembalut dengan mengikatnya. Bagian D, perhatikan tanda-tanda shock. Bila korban menunjukkan tanda-tanda shock, korban diletakkan dengan meletakkan kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Poin E, jangan memindahkan korban terburu-buru. Jangan pindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan derajat keparahan cedera yang dialaminya. Di bawah ini akan dibahas P3K pada cedera olahraga. 1. P3K pada cedera memar. Poin A, kompres dengan air es atau air dingin. Kalau perlu, balut dengan pembalut tekan. 2. P3K pada cedera kram otot. Lakukan penerangan pada otot yang kejang. Poin B, pijat-pijatlah otot tersebut. Bagian C, bila penyebab suhu udara yang tinggi, berikanlah penderita di tempat yang sejuk dan beri minuman air garam atau Oralit. 3. P3K pada cedera patah tulang. Bagian A, hentikan perdarahan bila ada perdarahan. Kedua, bila terjadi gugat atau syok, atasi lebih dahulu. Ketiga, bagian C, kerjakan perawatan bila ada agar dapat mencegah terjadinya infeksi. D, pasang midai pada tulang yang diduga patah agar tulang yang patah itu tidak bisa bergerak atau terjadi gesekan. 4. P3K pada cedera dislokasi. Bagian poin A, pasang bidai bila perlu. B, kompres es atau ingat RAID. Bagian C, segera kirim ke rumah sakit untuk secepatnya dikerjakan reposisi. Kelima, P3K pada pingsan. Poin A, baringkan penderita di tempat yang teduh dengan udara yang segar. Bagian B, letakkan kepala tanpa bantal. Bila muka merah, boleh diberi bantal dan dimiringkan agar kalau muntah mudah keluar. C, longgarkan pakaiannya. D, selimuti penderita agar tidak kedinginan. Bagian E, jangan memberi makanan atau minuman pada penderita yang tidak sadar. Bagian F, beri bauan atau amoniak dan bila perlu bawa ke rumah sakit atau dokter. 6. P3K pada cedera strain. Bagian A, istirahat. B, kompres es. C, bebat atau RAID. 7. P3K pada cedera sprain. Bagian A, istirahat. B, kompres es. C, bebat atau RAID.
8. P3K pada testis dan skrotum. Bagian A, istirahat. B, kompres es, kemudian penderita dianjurkan untuk kencing. Bila air keseni penderita tercampur dengan darah, segera kirim ke rumah sakit. 9. P3K pada pendarahan. Poin A, bagian anggota tubuh yang berdarah ditinggikan. B, tekan pembuluh darah, nadi atau arteri yang terletak di antara tempat pendarahan dan jantung. C, beri segera pembalut penekan pada tempat pendarahan setelah luka dibersihkan dari kotoran yang ada. D, bila tidak berhasil, pendiri segera kirim ke rumah sakit atau dokter. 3. Item yang harus disediakan. Pada kotak PPK ada beberapa item yang harus ada dalam kotak PPK. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nama benda. 1. Lapisan perbahan yang steril dan pembalut kupu-kupu atau pembalut segitiga. Kedua, gulungan plaster perekat lebar 1 inci, gunting dan perban elastis atau lebar 3 inci. Ketiga, kain penyeka dari bahan katun, kapas pengisap atau pembalut aspirin untuk anak-anak. Keempat, termometer oral dan rektal, minyak jeli atau digunakan dengan termometer rektal. 5. Sirup jenis IPEKAS untuk mempercepat muntahan, penjepit jarum, peniti, larutan hidrogen peroksida 3%. 6. Cairan kalamine. Keempat, rehabilitasi luka dalam olahraga merupakan hal yang penting dalam melayani olahragawan yang mengalami luka-luka dengan membuat percobaan untuk menjaga tingkat kesegaran setinggi mungkin. Dalam usaha rehabilitasi dan penyembuhan olahraga, kondisi pasien harus fit sebelum ia kembali aktif bertanding, dan kepuasan ini harus dibuktikan dan perhatian dan kepuasan pasien. Dalam merencanakan penyembuhan khususnya untuk atlet yang luka, sangat tergantung pada kebiasaan setempat, keahlian dan fasilitas yang tersedia. Pada kebiasaan penyembuhan yang sederhana sering lebih efektif. Peralatan yang mahal dan memadai tidak terlalu dibutuhkan. Modal utama dari penyembuhan meliputi medikasi atau pengobatan, penyembuhan fisik, dan atau istirahat. A. Pengobatan. Pengobatan yang dilakukan dalam manajemen olahraga termasuk hal yang umum dan sah. Sistemnya meliputi pengobatan ringan dan analgesik bersamaan dengan obat anti-inflamatari atau menyala. B. Penyembuhan fisik. Harus selalu diingat bahwa proses ini banyak menggunakan tenaga yang panas dan mendorong sirkulasi lokal, sehingga terjadi akibat sensori atau berhubungan dengan panca indera. Meringankan rasa sakit serta menyebabkan relaksasi
atau pelemahan. Rest atau istirahat. Istirahat merupakan bentuk penyembuhan yang telah sering dilakukan dalam olahraga. Namun kalau terlalu lama dapat mengurangi kesegaran dan memperpanjang ketidakmampuannya pada luka berikutnya. Bagian F. Penanganan rehabilitas medik. Menurut Irawan, bahwa pada terjadinya cedera, olahraga punya rehabilitasi medik yang sering digunakan adalah: poin pertama, pelayanan spesialistik rehabilitasi atau rehabilitasi medik. Kedua, pelayanan fisioterapi. 3. Pelayanan alat bantu. Keempat, pelayanan pengganti tubuh atau protesa. Penanganan rehabilitasi medik harus sesuai dengan kondisi cedera. Yaitu poin A, penanganan rehabilitasi medik pada cedera olahraga akut. Cedera akut ini terjadi dalam waktu 0-24 jam. Yang paling penting adalah penanganannya. Pertama adalah evaluasi awal tentang keadaan maupun penderita. Untuk menentukan apakah ada keadaan yang mengancam kelangsungan hidup. Bila ada, tindakan pertama harus berupa penyelamatan jiwa. Setelah diketahui tidak ada hal yang membahayakan atau hal yang tersebut telah teratasi, maka dilanjutkan upaya yang terkenal, yaitu metode PRICAR. Protect, dilindungi. Rest, diistirahatkan, adalah tindakan pertolongan pertama yang esensial penting untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. ICE, terapi dingin. Gunakan mengurangi pendarahan dan meredakan rasa nyeri. Kompresion, penekanan atau balut tekanan gunanya membantu mengurangi pembengkalan jaringan dan pendarahan lebih lanjut. Evaluation, peninggian daerah cedera gunanya mencegah stasis, mengurangi edema atau pembengkakan dan rasa nyeri. Referral, merujuk ke rumah sakit. Poin B, penanganan rehabilitasi pada cedera olahraga. Lanjut pada masa ini, rehabilitasi tergantung pada problem yang ada antara lain berupa pemberian modalitas terapi fisik. Pertama, kompres dengan teknik. Potongan es dimasukkan dalam kantong yang tidak tembus air, lalu kompreskan pada bagian yang cedera. Lamanya 20-30 menit dengan interval kira-kira 10 menit. Kedua, masa es tekniknya yaitu menggosokkan es yang telah dibungkus dengan lama 5-7 menit. Dapat diulang dengan tenggang waktu 10 menit. 3. Pencelupan atau peredaman. Tekniknya yaitu masukkan tubuh atau bagian tubuh ke dalam bak air yang dicampur dengan es. Lamanya 10-20 menit. Keempat, semprot dingin. Teknik dengan menyemprot kloretil atau fluorimethane ke bagian tubuh yang cedera. Bagian E, pengertian pencak silat. Pencak silat adalah suatu metode bela diri yang diciptakan oleh bangsa Indonesia guna mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu metode atau ilmu bela diri yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Pencaksilat sangat dipengaruhi oleh falsafah, budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Adapun beberapa teknik pencaksilat secara umum adalah kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah, belahan dan tangkisan, hindaran, serangan, tangkapan. Itulah tadi penjelasan dari materi panduan pencegahan dan penanganan cedera. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.